Dalam 3 tahun bekerja di Vreeland Pharmaceuticals, Vittorio Munoz dan Gary Shaw jarang berinteraksi. Namun, dalam penerbangan ke kantor pusat di Kansas City, Missouri, mereka berbincang tentang kebijakan baru terkait kompetensi pemimpin. Vittorio merasa kebijakan tersebut berlebihan sebagai respons terhadap skandal penjualan tahun lalu, sementara Gary merasa hal itu hanya akan menambah birokrasi tanpa memberikan solusi yang sebenarnya. Keduanya menemukan dokumen yang membosankan dan meragukan efektivitas pelatihan yang direncanakan oleh HR. Mereka berharap manajer senior akan menyuarakan kekhawatiran mereka dalam pertemuan mendatang, tetapi menyadari bahwa sebagai manajemen menengah yang relatif baru, mereka mungkin hanya bisa mengamati dan mengangguk setuju di pertemuan tersebut. Apakah Connie dan stafnya berada di jalur yang benar untuk menghindari kesalahan manajer dengan menerapkan kebijakan-kebijakan pemimpin baru dan nilai-nilai inti serta memaksakannya secara sepihak dari atas ke bawah? Jawaban kami adalah tidak. Berikut kami berikan 4 poin alasannya. Yang pertama adalah menetapkan aturan tanpa melibatkan manajer dapat menciptakan rasa tidak suka. Jika ini terjadi, nantinya bisa menyebabkan munculnya lingkungan kerja yang tidak sehat. Keterlibatan yang seimbang sangatlah dibutuhkan dalam membuat sebuah keputusan, terutama kebijakan. 2. Situasi seperti ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan terbuka. Cara Connie saat ini lebih ke arah sepihak dalam membuat keputusan. Pendekatan yang lebih komunikatif dan terbuka akan menghasilkan keputusan yang disetujui semua orang sehingga mencegah masalah berkelanjutan. 3. Mengabaikan potensi dari manajer yang memiliki pengalaman dan pandangan bisa merugikan. Para manajer dipekerjakan dengan alasan, yaitu supaya pengalaman dan kemampuan mereka bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Jika dari awal pendapat mereka sudah tidak dihiraukan, pastinya akan membuang potensial dan hasil maksimal yang ada. Terakhir, pendekatan Connie menunjukkan ketidakpercayaan terhadap manajer yang sudah ada yang dapat menciptakan ketegangan dan negativitas. Hal tersebut bisa mengarah kepada lingkungan kerja yang buruk. Jika Connie menaruh kepercayaan kepada para manajer, nantinya akan membuat manajer-manajer tersebut lebih maksimal kinerjanya karena mereka merasa dipercayai akan tanggung jawab tersebut. Menurut Anda, apakah budaya yang lebih partisipatif dan terbuka dapat diterapkan pada manajer melalui pernyataan nilai dan sesi pelatihan? Mengapa? Berikut adalah beberapa cara di mana pernyataan nilai dan sesi pelatihan dapat membantu mendorong budaya semacam itu. Menyatakan nilai-nilai seperti transparansi, kolaborasi, dan keterbukaan dapat memberikan arahan yang jelas kepada manajer tentang harapan perusahaan terhadap budaya yang diinginkan. Ini membantu memastikan bahwa manajer memahami pentingnya menjadi terbuka dan memperhatikan perspektif dan ide-ide tim mereka. Melalui sesi pelatihan, manajer dapat belajar tentang pentingnya komunikasi yang efektif yang transparan. Manajer dapat mempelajari keterampilan dalam mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengelola konflik secara tim. Adanya forum diskusi terbuka di mana anggota tim dapat berbagi gagasan, masalah, atau saran, sehingga menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Value statement untuk memberikan arahan tentang standar perilaku yang diharapkan dari anggota perusahaan dan mencerminkan budaya dan identitas perusahaan. Guna memastikan bahwa pernyataan nilai mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, serta dapat diterapkan secara konsisten dalam semua aspek operasional. Menurut Anda mengapa Vittorio dan Gary bersikap defensif? Mungkinkah penekanan pada perilaku kepemimpinan inti ditangani dengan cara yang berbeda? Apa yang Anda sarankan? Vittorio dan Gary bersikap negatif karena mereka beranggapan tidak ada gunanya membahas kebijakan-kebijakan baru oleh yang dicetuskan oleh pemimpin mereka. Kebijakan tersebut ialah value statement dan training session dengan pernyataan dan materi selama pelatihan yang sebenarnya telah mereka pelajari di sekolah bisnis. Selain itu, training session untuk pemimpin perusahaan mengajarkan manajer freelance mengenai perilaku yang terkait dengan setiap nilai perusahaan dengan bermain peran. Menurut saya, perilaku kepemimpinan yang kurang ditekankan ialah sikap kolaboratif,
Ketika perusahaan menghadapi masalah, diskusi untuk mencari ide yang terbaik merupakan salah satu kunci, di mana setiap individu mampu mengemukakan suaranya dan merasa didengar. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan kerja tim yang efektif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk memberikan kontribusi maksimal mereka.